kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Ini adalah tugas pengantar manajemen dengan judul kepemimpinan. Halo, nama saya Aina Nabila. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan pada mereka. Yang pertama, Fremont and Gebert pada tahun 1995, kepemimpinan adalah the process of reaching in influencing the task-related activities of group members. Yang artinya kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan memengaruhi para anggota dalam ahli sebagai aktivitas yang harus dilakukan. Yang kedua, Bambang Sumasto pada tahun 2012 menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu aspek manajerial dalam kehidupan organisasi dan merupakan posisi kunci guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, Griffin pada tahun 2000 membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Fungsi pemimpin ada 5. Yang pertama, pimpinan sebagai eksekutif, kedua pimpinan sebagai penengah, yang ketiga pimpinan sebagai pengajul, yang keempat pimpinan sebagai ahli, dan kelima pimpinan sebagai diskusi. Tipe-tipe pemimpin ini ada 4. Yang pertama, tipe partenastik, yang kedua tipe karismatik, yang ketiga tipe laissez-faire, yang keempat tipe demokratis. Ciri-ciri pemimpin ada 3. Yang pertama, kemampuan berpikir abstrak, yang kedua representasional, yang ketiga keseimbangan emosional. Teori kepemimpinan ada 3. Yang pertama, teori genetik, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki bakat menjadi seorang pemimpin yang diturunkan secara genetik dari kedua orang tuanya. Moto yang sangat terkenal pada teori ini adalah pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Contoh pemimpin ini adalah tokoh formal, misalnya Presiden Soekarno, Presiden Abdurrahman Wahid, dan lainnya, maupun tokoh informal atau masyarakat, misalnya para ulama, pendeta, pastor, dan lainnya. Yang kedua, teori sosial, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin itu dapat diangkat oleh masyarakatnya atau melalui proses pemilihan, misalnya melalui pemilihan presiden atau pilpres, atau pemilihan kepala daerah atau pilkada, misalnya pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Mekanisme pemilihan seorang pemimpin pada teori ini adalah pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga, teori ekologis, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin itu dapat dibentuk oleh lingkungan, baik melalui pendidikan dan kesempatan yang ada di masyarakat atau organisasi. Contoh pemimpin ini adalah kebanyakan tokoh formal yang dihasilkan oleh proses pendidikan. Contohnya, atau misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemimpin lulusan lembaga pendidikan lainnya. Hambatan seorang pemimpin ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, kurangnya motivasi dari pemimpin itu sendiri. Yang kedua, emosi yang tidak stabil, tidak percaya diri, dan dalam melakukan risiko, terbatasnya percakapan pemimpin. Yang kedua, faktor eksternal, tidak adanya dukungan dari orang terdekat, tidak ada dukungan dari bawahan, dan tidak terlalu banyak tekanan. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.